Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ba'istu li utammima makarimal akhlaq. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Syukur kepada Allah, hari ini kita bisa berkumpul sama-sama di sini. Kita doakan kepada Allah semoga acara kita berkah. Amin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan kepada Allah semoga besok di akhirat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pimpinan Balai Pengajian Babur Rahmah yang kami muliakan dan keluarga, Bapak Ibu wali santri yang kami muliakan, siswa-siswi ataupun tolabah, santriwan-santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal. Ini pengalaman. Besok kalau buat acara tuh anak-anak persiapkan pertama pengeras suaranya. Jangan sampai pengeras suara itu lebih besar suara anaknya daripada suara pengeras. Itu. Jadi betul-betul ini menyiksa. Ini menyiksa saya. Betul saya bilang. Saya malah kalau tahu ini tak datang. Karena ini lelah sekali. Besok pagi malam mengisi. Ini begini lagi. Maka ini saya aja tadi udah agak selesai sedikit. Yang lari-lari terus. Jadi yang udah duduk sini, diam. Ibu bapak biar tahu sulit ngurusi anak-anak. Jangan cuma bisa ngasihkan ke orang. Letakkan di sini sampai jam 9 sampai Isya selesai. Kita semua biar tahu sulit bermain dengan anak-anak. Ini saya lihat Ustaz Ridho ini terlalu sabar ya. Ustazah ini terlalu sabar. Kalau Ustaz Junaidi udah satu orang satu hari 2 orang naik lotek. Kan. Sulit. Maka dulu di Jawa Barat pernah banjir bandang. Dulu coba lihat. Yang tersisa satu rumah tempat orang mengajarkan ngaji. Bapak Ibu sekalian, di sisi Allah memang terlihat begini, di sisi manusia memang terlihat apa adanya, tapi percayalah di sisi Allah tempat begini itu adalah tempat yang sangat mulia. Maka kita doakan, ini yang mulia, kita doakan bukan hanya rumah ibu ini. Kita doakan satu kompleks singgah mata ini dapat mulia. Enggak dapat mulia. Kompleks. Ngapain singgah mata? Kita doakan tempat ini mulia. Amin. Saya sebenarnya agak terharu juga lihat ibu yang punya rumah. Kenapa Ustaz bilang terharu? Jarang ada orang yang mau beli, takut rumahnya kotor lah. Dulu saya pernah ceramah di sini. Rumah ini dulu banyak bunga. Maka kalau datang anak-anak kecil ini bunga pun tak berarti lagi. Maka rumah-rumah yang di sana itu yang nggak pernah masuk anak-anak, yang jarang main anak-anak, jangan berbahagia dulu. Maka kita lihat, alhamdulillah. Kita doakan yang punya rumahnya berkah, amin. Kita doakan ustaz-ustazahnya berkah, amin. Kita doakan anak-anak ustaz berkah, amin. Memang cuma belajar abatasa, cuma belajar hafalan-hafalan surat pendek, tapi di hadapan Allah keberkahan sungguh sangat luar biasa. Maka anak-anak ini luar biasa. Inilah yang bawa surga ke rumah nih. Bu, yang bawa berkah ke rumah nih Bu. Yang keluarin berkah yang sana. Jadi ada yang bawa berkah, ada yang keluarin berkah. Yang bawa berkahnya anak-anak. Anak-anak datang ke rumah. Ini kan yang datang tadi kalau berurusan ini belum ada dosa-dosa. Mana belum balik-balik ini? Belum sampai umur. Yang dosanya mana? Maka Ibu semangat terus Ibu. Dari pertama berapa orang?
6 orang, sekarang sudah katanya 45 orang, sangat luar biasa. Ini kalau bisa yang lain, kalaupun tak bisa mempakaikan rumahnya, yang lain tak bisa berikan tempat, yang lain tak bisa berikan Ustaz, paling kurang bantu. Bantu pakai apa Pak Ustaz? Bantuan terbesar dari kita adalah doa. Biar anak-anak kita ada kegiatan. Udah sih lari-lari. Pak Ustaz, lari-lari anak-anak itu Pak Ustaz. Jangankan anak-anak, bapaknya aja lari-lari. Biar aja mereka lari-lari. Biar aja mereka main-main di sini. Mereka itu, Bu. Lihat Bu, anak itu belajar banyak gaya, Bu. Ibu jangan kalau ngajari anak, diam. Baca. Harus bisa. Tidak bisa, anak bebaskan. Mana gaya dia? Kadang-kadang gaya sambil lari-lari, kadang-kadang gaya sambil lempar-lempar botol aqua, tapi mereka itu tahu yang mereka apakan. Adik, ininya masalah. Saya kalau ini masih bagus, tahan suara saya. Tapi karena ininya nih. Dek, senang ngaji di sini. Yang keras suaranya. Senang ngaji di sini. Ya, biasa. Yang sudah ikra angkat tangan. Ikra. Yang belajar ikra angkat tangan. Yang ikra 1 angkat tangan. Ikra 2. Nah, diam aja. Ikra 3. Ikra 4. Yang keempat. Ikra 5. Yang sudah Al-Quran. Wah, luar biasa nih. Yang kitab. Yang udah belajar kitab. Oh, 2 orang. Bu, malam Jumat liburkan. Malam Jumat liburkan. Emak ayahnya datang kembali. Ustaz Ridhoni siap. Emaknya juga boleh abatasa. Kenapa kamu malu? Kenapa harus malu coba? Belajar. Jangan besok malu sama anak pulang, apa dia bilang? Ayah, bunda, ini kayak mana bacanya ayah, bunda? Apa kata mama ayah? Mata mama tak bagus. Coba tanya sama ayahnya. Pas tanya sama ayah, gini. Itu tanda mak sama ayahnya bodoh. Harus sekalian yang lihat. Coba teh. Nyodumpuh ya teh. Saya kalau tahu begini pengeras suaranya bawa sendiri. Ada yang punya wireless nggak di rumah? Wireless ini? Nggak ada ya? Coba. Ini berat ya. Dek, nanti kita sebentar lagi cerita Nabi Muhammad. Mau dengar cerita akhlak Nabi Muhammad? Selalu. Sama aja. Dah. Volumenya apa? Udah habis. Volume habis. Makanya. Ekonya udah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saham kita. Sayang sama ayah bunda. Sayang sama ayah bunda. Lihat Ustadz ajari bagaimana supaya kita untuk kenal. Ustadz ajari bagaimana kita cara sayang sama ayah bunda. Lihat sini. Pertama, kalau kita sayang sama ayah bunda, yang pertama kita harus patuh taat berbakti sama ayah bunda. Kalau dipanggil ayah bunda, nggak boleh besar suara. 1. Kalau dipanggil ayah bunda, nggak boleh menolak untuk datang. 2. Kalau diperintahkan ayah bunda, harus cepat-cepat datang. Ustaz kasih contoh. Nih, misalnya nih, ini namanya semuanya Ustaz kasih contoh, namanya Junaidi. Ya nama Ustaz aja. Ustaz panggil nih, Junaidi. Apa jawabnya? Uwan ya. Ustaz ulangi ya. Junaidi. Itu udah sayang buat ayah bunda. Yang kedua, ayah bunda biar sayang kita sama ayah bunda, jangan lupa kita taat belajar. Belajar apa Pak Ustaz? Baik belajar di sekolah maupun belajar di rumah
Anak-anak Ustadz ada nggak belajar di sekolah? Belajar matematika ada nggak? Belajar Al-Quran ada nggak? Belajar hafal Quran ada nggak? Itu bukti kalau kita sayang sama ayah bun. Belajar doa-doa ada nggak? Coba Ustadz mau dengar kepala Bang. Sebenarnya Ustadz nggak cocok lagi ya gini. Umur saya 42. Kan saya udah viral. Dulu boleh ya. Sekarang udah satu Aceh saya ceramah Bu. Masih kayak gini jangan Allah. Ini 10 tahun yang silam kayak gini boleh Bu. Coba nah, kan? Ustadz tes doa-doanya boleh? Boleh? Anak cewek boleh sedikit geser saya? Ustadz mau lombakan cowok sama cewek. Ustadz mau lihat lebih besar suara cowok apa suara cewek? Lihat ini. Coba tes suara cowok cewek lu. Cewek boleh dibantu sama mak-maknya. Tes suara cewek. Ustadz bilang gini. Satu, sayang. Ustadz bilang 1, 2, 3 bilang Allah Akbar ya. Cewek ya. 1, 2, 3. Egois. Sama-sama dong. Yang cowok. Ustadz bilang 1, 2, 3 Allah Akbar ya. 1, 2, 3. Sebenarnya gini Bu, anak-anak tergantung cara kita aja ya. Dia ayahnya marah-marah, maknya marah-marah, dialah korbannya. Ya, anak tergantung kita. Udah, ayo Ustadz tes, tapi nggak usah gede-gede suaranya. Kita kan dekat-dekat aja di sini. Ustadz tes kekompakannya, bukan besar suaranya, tapi kompak. Anak cowok dulu, karena Arijal Qawwamuna 'alal Nisa. Karena laki-laki lebih besar daripada perempuan, lebih kuat. Anak cowok ya. Anak cowok ya. Coba anak cowok 1, 2, 3 bacakan doa makan. Bis. Dia tahu, Bu, ibu nggak usah komplain. Kenapa dia begitu? Ini kan ada emaknya. Dia mau nampak sama emaknya kalau dia bisa. Gitu kan ayahnya nggak pernah nanya dia di rumah kayak gitu. Nah kalau tanya di sini dia harus nampak sama emaknya. Bang cewek, cowok duduk anak soleh. Siap merayap. Ustazah masa ngajari begitu? Siap merayap. Emang cicak anak-anak. Gini. Kalau saya bilang duduk anak soleh, jawabnya gini. Duduk anak soleh, siap Allahu Akbar. Gitu ya. 1, 2, 3. Duduk anak soleh. Siap Allahu Akbar. Udah, kayak ini. Anak cewek ya. 1, 2, 3 bacakan doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Apa kata Nabi? Anak-anak kita seperti kertas putih, tergantung apa yang kita tuliskan. Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita keras? Kadang-kadang kita membesarkan dengan kekerasan. Kenapa anak kita lembut? Kita besarkan dengan kelembutan. Kenapa anak-anak kita bisa menghargai? Kadang-kadang kita membesarkan dengan toleransi yang sangat tinggi. Bu, coba biasakan ke anak. Dek, ambil air putih dek. Dia ambil. Makasih sayang ya. Ucapan seperti itu membuat dia belajar untuk menghargai orang lain. Semua tergantung kita sebenarnya Bapak Ibu. Coba lihat. Saya kurang setuju dengan keadaan seperti ini. Kamu diam sebentar. Saya kurang setuju dengan keadaan seperti ini. Coba lihat. Emaknya rame, bapaknya sedikit. Mohon maaf. Seakan-akan tanggung jawab anak hanya sama ibu. Padahal anak-anak yang sama ibunya jarang yang sukses. Kenapa? Karena ibunya terlalu mengedepankan kasih sayang dan cinta. Tapi ayahnya ada ketegasan. Maka harus dibarengi antara cinta dan ketegasan. Saya ulangi ya. Bapak-bapak tolong dong. Bantu ibu-ibunya. Asyik ada pegang menelan Mit, nyaur sangka.
Elok buat kerja. Yang penting long time mentang bujuk. Hei, kami perempuan nggak butuh duit juga. Nggak selamanya perempuan butuh duit. Kadang-kadang perempuan butuh perhatian dan butuh bersama-sama mendidik anak. Nih, sayang nggak sama bunda? Benar, saya ingin ngajari ibu gini. Anak-anak banyak ditanya, kalau nggak ditanya dia ribut. Sayang nggak sama bunda? Sayang nggak sama ayah? Kalau kita harus memilih satu saja. Sayang mana, ayah sama bunda? Bunda apa ayah? Yang betul, bunda apa ayah? Satu aja, bunda apa ayah? Mungkin emaknya ini nggak jelas. Mungkin mendidiknya terlalu keras. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita saya kalau mau masuk surga, adik-adik masuk surga enggak? Ustaz dulu pernah belajar sejarah kitab tentang masuk surga. Gimana sih surga itu? Surga adalah tempat yang sangat indah. Salah satu orang bisa masuk surga selain dia sholat, harus jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, harus hormat sama orang tua. Sini lihat anak-anak Babur Rahmah, anak-anak yang mengaji di Babur Rahmah mulai besok lihat kalau pergi ngaji pergi sekolah, lihat sini caranya biar dibilang anak berbakti, anak hebat. Lihat sini, pergi sekolah jam berapa? Jam 7, pakai sepatu, pakai baju, pakai celana bawa tas, bilang sama bunda, datang ke bunda. Bunda, bunda, adik pergi sekolah bunda ya. Datang ke bunda, cium tak? Cium tak? Bilang sama bunda gini, ibu, doa ibu, maka lu pegang meno, ibu-ibu ini keramat bu. Ibu-ibu ini keramat sama anak-anaknya. Bapak belum tentu. Yang ibu-ibu keramat, maka ibu ketika dia pergi sekolah, ketika dia pergi mengaji, katakan sama dia, semoga engkau sukses anakku. Ingat, dulu Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih pernah membebaskan kota Andalusia dengan doa ibunya. Imam Syafi'i hebat dengan doa ibunya. Doa ibu itu bisa menembus 7 lapis langit. Maka ibu jangan doa macam-macam ke anaknya, betul? Bilang anak bandel, coba bayangkan pas bilang dia bandel, tiba-tiba mustajabah doanya, bandel betul-betul. Maka adik-adik saya sekalian harus taat sama ayah bun. Pergi sekolah cium tak, pulang sekolah cium tak, minta doa ayah bun. Bu, sebesar-besar ini kasih sayang, banyak dipeluk-peluk, banyak main. Bapak-bapak sampai rumah HP-nya tinggalkan. Udah cukup kerjanya sampai jam 5. Cocok bu? Itulah. Cocok pula dia bilang. Masa bongkar-bongkar rahasianya. Bu, jam 5 pulang, jam 6 pulang, taruh HP. Tanya anak, tanya istri, seharian mereka di rumah, seharian mereka kemana saja. Itu bentuk perhatian. Jangan udah sampai rumah tetap dengan HP-nya. Proyek gini anakku. Cerita ini cerita itu. Ibu-ibu pun seperti itu. Udah di rumah suaminya bukan dilayani, gaduh endorse. Pulau barangnya. Yang jadi korban siapa? Ini. Saya agak marah sedikit. Apa ibu sekalian yang dimuliakan Allah, anak-anak Ustaz sekalian, mau dengar cerita Nabi? Ustaz mau tanya, Nabi kita namanya siapa? Yang kompak dong. Nabi kita namanya siapa? Ayahnya namanya siapa? Ibunya namanya siapa? Kakeknya namanya siapa? Nabi lahir di kota apa? Nabi wafat di kota apa? Dengar. Nabi Muhammad terkenal orang yang sangat punya akhlak mulia. Orang yang paling berakhlak mulia di dunia ini namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik biasakan ya, dengar sini. Adik-adik kalau dengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan, biasakan menyebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Biasakan. Ini anak-anak berurusan. Anak-anak itu 15 menit.
15 menit selesai dia. Hah? Anak-anak 15 menit, ibu-ibunya 1 jam oke lah. Apa-apanya lebih parah. 10 menit. Jadi anak-anak ini bosan dia. Lihat. Ustaz ceritakan akhlak Nabi. Boleh? Nabi kita pernah berantem-berantaman enggak? Nabi kita pernah tapek-tapek kepala orang enggak? Nabi kita pernah ngejek-ngejek orang enggak? Nabi kita pernah pijak-pijak kaki orang apa enggak? Nabi kita pernah pukul-pukul orang apa enggak? Nabi kita muli. Maka yang suka pukul-pukul orang, yang suka ejek-ejek orang, yang suka injak-injak kaki orang, yang suka ludah-ludah orang, nanti tak jumpa Nabi Muhammad di surga karena tak punya Adik, yang bagus akhlaknya, anak cewek sayang, yang bagus akhlaknya, ini pakaiannya kayak gini sampai tua, ya. Jangan nanti udah SMA kalian lah nih kan. Kalian dah habdah dah mau gitu. Adik, tetap begini jadi orang. Alhamdulillah. Kalau masuk surga kayak Ustaz bilang tadi, selain hafal Quran, selain daripada berbakti sama orang tua, kalau orang hafal Quran nanti kuburannya itu terang. Kuburannya terang benda. Mau nggak jadi seperti Ustaz Ridho? Suka nggak sama Ustaz Ridho? Jangan nyambung lah. Ini yang puas yang undang saya nampaknya. Puas kali ya saya kayak gini dia. Semoga nanti hafalan Qur'annya, bacaan Qur'annya, tajwidnya, makhrajul hurufnya seperti Ustaz Ridho. Amin. Oh, Pak Ustaz, ini ada anak-anak yang hafal Quran, Ustaz. Mana, Ustaz? Apa? Gak apa-apa. Coba sini. Gak berani. Kalau nggak bisa kamu nanti saya suruh ayah kamu. Betul mana? Enggak. Yang Ustaz tes yang pelan-pelan ya sini. Ustaz ini punya PR Ustaz. Anak-anak jangan cuma dilatih baca Al-Quran. Anak-anak cuma dilatih hafalan Quran. Anak-anak besar dilatih mental Ustaz. Kadang-kadang anak-anak hafal tapi kadang nggak punya mental. Don, sini, Ustaz. Siapa namanya? Nama kamu siapa? Husnun. Husnun. Husnun itu punya arti kebaikan. Husnun kebaikan luar biasa. Husnun aja namanya. Husnun apa? Hafid. Husnun hafid. Kebaikan yang terhafal. Kebaikan yang terjaga. Mamanya mana bundanya? Aduh. Yang mana bundanya? Luar biasa. Kamu udah hafal berapa juz? Belum sampai 1 juz. Berarti kalau bundanya sampai 30 juz dong. Papanya mana papanya? Enggak pergi. Bagus. Dia belum pulang kerja. Yang kini anak-anak kita lihat malam-malam kerja. Orang tua kita dulu dari jam 7 berangkat, jam 5 sampai ke rumah anaknya jadi orang semuanya. Orang-orang sekarang pergi pagi pulang besok paginya lagi. Hanampu melepi. Tiba-tiba kasrok. Husnul, kamu anak keberapa? Pertama. Ada adik lagi? Ada. Berapa orang adiknya? 3. Bagus. Ada tak tahu kakak lagi banyak anjir. Lagi Ustaz Junaidi, popo 2 malam heboh ni. Tak malamnya nak hidup gitu. Husnul, sini dekat Ustaz dong. Kasih semangat. Kalau ada teman yang tampil, teman yang maju, kita kasih semangat. Apa kasihnya? Allahu Akbar. Husnul, kamu bisa. Itu bentuk mereka menghargai orang lain. Itu dibiasakan. Anak-anak dibiasakan. Mau maju? Biar sama Bang Husnul. Siapa nama dia? Apa? Raisa. Aisyah, sini. Siapa lagi? Oh ini, sini. Gak apa-apa, Ustaz tes sedikit aja. Sini. Ini lagi urus Pakistan. Sini, sini kamu dekat sini. Lagi urus Arab. Ayahnya Arab Tumas ya. Namanya siapa sayang?
Said Kusai. Oh, Said Kusai. Namanya Arab nih. Bundanya yang mana? Di dalam. Yang mana bundanya? Pasti bundanya Saidah lah. Ayahnya yang mana? Gak pergi. Siapa nama ayahnya? Ada dua orang. Oh, hampir hilang ayah, Pak. Luar biasa, luar biasa. Ayahnya datang loh, bukan nggak datang. Said Kusai kelas berapa sekolah sekarang? 5. Kalau Husnun? 4. Oh, berarti Tuan Husnun tuh Said Kusai ya. Husnun. Kamu siapa nama saya? Ayasha. Ayasha. Kelas berapa? 6. Bundanya yang mana? Mesti banget kamu dekat-dekat bunda ya. Ayahnya yang mana? Oh, Ustaz, mohon maaf Ustaz. Agak-agak saingan kita kan? Saya harus jaga skill. Kalau nggak nanti jadwal di Masjid Al-Muntaha habis. Ya, kan? Kita harus sampai ke sana kita bikin kan? Jangan sampai masa depan kita hancur. Hanya kadang-kadang hal-hal sepele ya. Nyesal pula panggilnya. Kamu udah berapa juz? Belum sampai 1 juz. Kamu berapa juz? Belum sampai 1 juz. Nggak apa-apa. Yang penting kita mau berusaha untuk menghafal Quran. Bu, jangan takut anak-anak yang suka menghafal Quran, maka di pelajaran umumnya dia biasanya akan cepat. Kenapa? Hafalan Quran bisa menjernihkan pikirannya. Orang-orang yang hebat hafalan umumnya belum tentu bisa hafal Quran, tapi orang-orang yang hebat di hafalan Qurannya pasti hebat di pelajaran umumnya. Kenapa? Kepalanya disinari dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz tes Husnun dulu sini, Sam. Wah, ini luar biasa nih. Nanti hadiahnya dikasih Bu ya. Sini. Husnun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pendek-pendek Ustaz. Lain dengarkan ya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bu, ini bukan saya puji Bu. Secara makharijul huruf tajwid dia dapat. Maka yang hebat bukan dia sebenarnya, Ustadz dan Ustazahnya. Luar biasa Ustaz Ridho. Ustazahnya mana nih? Jangan pakai tangan kiri. Mana Ustazahnya? Namanya siapa Ustazahnya? Oh, Ustazah Farah. Seberapa besar Farahnya nih? Sini. Nah, sekarang Kusai nih, Kusai. Ustadz kalau lihat wajah Kusai kayak pernah kita tinggal di Madinah ya? Iya kan, kalau lihat wajah dia kayak tinggal di Madinah, lihat wajah dia kayak tinggal di mana gitu. Dah, kita lihat Kusai ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ini bisa? Saya? Yang bisa apa? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ayat kebilangnya Allahu Akbar. Itu. Nah, sekarang Farah. Aisyah. Aisyah sampai mana udah hafalnya? Sampai mana? Batasan yang paling tinggi. Hah? Oh, gak apa-apa. Dah. Wadduha bisa ya? Wadduha. Rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa'amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini
saya yakin orang tuanya yang hadir di sini 3 orang anak ini pasti ada bangga-bangganya sedikit orang tuanya tuh. Pasti di hatinya bilang ini anak P. Pasti gitu orang tuanya tuh. Nah, tapi kalau ada anak-anak belum bisa orang tuanya pasti bilang gini, beguhun ulung, ini ulung di mana ulung mana ya. Sudah, selamat ya, luar biasa. Salam sama Ustaz Junedi. Ustaz akan jadi anak soleh penghafal Quran. Ustaz akan jadi anak-anak yang berbakti sama orang tua. Silakan duduk kembali. Bu, Ustaz ini Bu, Ibu pimpinan, Ustaz kasih tip ya. Ustaz kasih tip biar cepat anak-anak menguasai itu. Mohon Ustaz Ridho dan Ustaz Farah coba perhatikan gini. Kalau bisa anak-anak sekomplek ini yang ngaji di sini setiap 3 bulan sekali anak-anak dibuatkan lomba, Bu. Ketika anak dibuatkan lomba ada rasa persaingan, Bu. Anak-anak tidak mengharapkan ini hadiah yang besar-besar. Anak-anak dikasih apa aja udah senang, Pak. Yang penting dihargai anak-anak. Masalah hadiahnya besar kecil itu tergantung dananya saja. Contoh, ini nanti bulan depan kita lomba cerdas cermat Al-Quran. Misalnya nih. Belum, ya contoh, itu syarat. Cerdas cermat Al-Quran. Dibentuk kelompok-kelompoknya. Biasa mereka akan bersaing. Bulan depan kita akan mengadakan lomba hafalan juz. Juz 30. Udah itu nanti setelah lomba kita nanti akan jalan-jalan ke Waterboom. Itu contoh saya bilang, Bu. Baru ide aja udah kayak gitu senangnya, Bu. Apalagi betul-betul. Artinya apa? Anak-anak Ustaz? Artinya kita harus terus belajar. Mau nggak seperti Ustaz Junedi? Mau nggak seperti Ustaz Ridho? Belajar yang keras. Mau nggak seperti Ustaz Farah? Belajar yang rajin. Insya Allah nanti Ustaz doakan semua yang hadir di sini jadi Ustaz. Tapi satu yang terakhir, anak Ustaz kalau lagi belajar ngaji jangan suka lari lah, jangan suka main pukul-pukul, jangan suka main lasak-lasak sama teman-teman. Apa? Karena Nabi tidak mengajarkan yang seperti itu. Insya Allah, Bu. Bapak Ibu yang terakhir, Bu, ingat Bapak Ibu yang di luar dengarkan. Anak-anak kita semua punya kelebihan dan kekurangan. Ingat, tidak mungkin anak kita semuanya lebih dan tidak mungkin anak kita semuanya kurang. Ada kekurangan. Orang tua yang pintar adalah orang tua yang mampu melihat, mendeteksi kelebihan dan kekurangan anak-anaknya. Contoh, Bu, ada anak kita pendiam, kekurangannya di pendiam, tapi kadang-kadang anak pendiam toleransinya tinggi. Kadang-kadang anak kita ada kekurangannya, Bu. Apa kekurangan anak-anak kita? Mepet-pet. Dia suka merepet, itu kekurangan dia mungkin. Tapi biasanya orang-orang yang suka merepet banyak bicara setia kawan. Lihat, Bu, sisi positifnya dilihat, sisi negatifnya dilihat. Maka besok ketika ingin melanjutkan anak-anak ini sekolah, mau di mana sekolahnya? Lihat bakat yang dia miliki. Jangan masukkan ke tempat yang dia tidak suka. Itu baru orang tua yang hebat. Sama-sama Bapak Ibu ayo gandeng tangan buat anak. Ustaz, ya saya udah simpan Pak Ustaz 30 hektar sawit untuk masa tua. Belum. Pak Ustaz, ya saya udah buat rumah di kampung 2 Pak Ustaz. Belum. Pak Ustaz, iya, saya udah buatkan Pak Ustaz sawah Pak Ustaz. Saya udah begini Pak Ustaz. Tabungan tuh anak-anak saya Pak Ustaz. Ada tabungan syariah Pak Ustaz. Ada tabungan ini Pak Ustaz. Sudah saya siapkan. Tidak, Bu. Siapkan anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti. Engkau kembali kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang mendoakan engkau. Ya, Dek, pernah nggak doakan orang tuanya? Pak Ustaz mendengar doa kedua orang tua. Bismillah. Dah, Ustazah Farah, Ustaz Ridho, ketika ada anak-anak yang agak lasak di tempat ngaji, mereka bukan bandel, Pak.
mereka anak-anak butuh perhatian. Karena mereka kurang perhatian di rumah. Cari perhatian di rumah ngaji, betul? Bu, saya guru, Bu. Dari 19 tahun saya jadi guru. Udah paham karakter anak-anak. Ijak gak bro? Dan apa luar kepala soal anak-anak? Kenapa saya bilang begitu? Memang anak-anak itu semua butuh perhatian. Ketika dia butuh perhatian, dia buat ulah-ulah yang menarik perhatian guru-guru. Tadi anak-anak banyak lari-lari balik. Sekarang nggak ada lagi. Saya suruh pulang. Insyaallah. Nanti yang menang jangan sombong. Boleh nggak kita sombong? Nabi nggak suka sifat sombong. Yang sombong itu Yang sombong itu iblis. Mau jadi iblis, mau jadi hantu, mau jadi setan, mau jadi kuntilanak, mau jadi gundurwo, mau jadi tuyul. Maka jangan kita nggak boleh kita tetap rendah hati. Kalau mau Al-Quran ada di kepalanya, maka silangkan sifat sombong. Kalau orang udah punya Al-Quran di kepalanya, hafal Quran sombong, maka Al-Qurannya akan pergi. Karena Al-Quran tak pernah menyatu dengan iblis. Tak ada lagi. Inna balado. Iya, iblis. Bapak-bapak yang menganggap ceramah saya ini mudah. Terakhir. Bapak-bapak yang menganggap ceramah saya ini mudah. Saya kasih mic test kali. Bapak-bapak yang bilang-bilang di belakang, alah itu aja ceramah kita pun bisa. Tes Pak. 5 menit aja Pak. Insya Allah berubah. Maka jangan remeh. Insya Allah, ibu-ibu yang baru punya 1 anak, ayo. Semangat. Yang punya 2 anak, ayo semangat. Biar banyak keturunan kita, banyak yang mendoakan kita. Ini 2 cuma, mohon maaf, semoga tidak. 1 sakit, 1 kena COVID, selesai. Jangan banyakkan anak. Ini kadang-kadang kalau kita lihat berapa adiknya, 3, banyak anaknya. Jangan seperti itu. Orang Islam dianjurkan banyak supaya keturunan kita pintar-pintar, banyak anak, supaya keturunan kita menjadi pembela agama. Kerja di PIM, uang banyak, anak cuma 2, istri cuma 1, ngapain? Malu kita sama Allah ditanyaan dulu. Engkau, di mana engkau kerja? Di PIM, berapa gaji sebulan? 25 juta. Berapa anakmu? 2. Berapa istrimu? 1. Masuk neraka. Kenapa ya Allah saya masuk neraka? Engkau segitu banyak uang, engkau punya 1 istri, padahal banyak janda-janda yang butuh pertolongan. Ada tukang becak cuma 50.000 gaji sehari, tapi 3 istrinya. Masuk neraka juga. Kenapa? Nggak adil kan? Itu anak ini Bu, ayah tanya kerja ulang, mak tanya gak tumpah kemula bak gop anak ke-7. Nadi Gino kerja bakpim, mama endorse sana sini, mama jual barang sana sini, anak 2. Kalau ditanya, kenapa cuma 2 anak? Takutlah tak tahu kita mana nanti. Mau buat aja. Alhamdulillah. Terakhir. Ikan lagi. Dok orang tiba gitu. Terakhir. Coba semuanya ikuti Ustaz. Ya. Coba duduk yang baik. Yang sopan. Duduk yang sopan, kayak gitu duduknya. Jangan kakinya ke depan, kita nggak sopan. Orang-orang di dunia kayak gini nanti dipotong kaki sama Tuhan. Hancur lagi imnat. Imnat ya, kan iblis, imnat. Kamu, alhamdulillah. Dah. Semua ikutin Ustaz. Dia anak-anaknya ini panggil ayah. Ini siapa ayah? Kalau mama ke bunda. Bunda. Ya, yang lazim apa bunda ya? Ikuti Ustaz. Ayah. Yang serius dong. Ayah. Bunda. Kami janji. Akan tetap sayang ayah bunda. Ayah, bunda, kami janji akan membahagiakan ayah bunda. Ayah,
Bunda, doakan kami ya, supaya kami bisa belajar Al-Quran, supaya kami bisa menghafal Al-Quran. Ayah, Bunda, I love you. Dah, boleh. Nah ini gimana Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini lanjutkan proses acaranya. Mau bagi hadiah anak aja lama-lama di luar. Masuk amin. Jadi bagi hadiah yang lama-lama, nanti Ustaz Ridho pun doa. Nanti Ustaz Ridho pun agak-agak lelah saya lihat. Ustaz Ridho belum makan Bu ya. Belum makan beliau. Dua itu. Katanya ada acara benar dua begitu. Oh, juga mau yang lagi. Kudet kapten Indomie lah boleh. Kata anak ibu. Ibu-ibu kan Ustaz lihat tadi ibu kasih ibu keluar anakku selfie lah macam ibu-ibu lah. Saya kamu sampai di kanan urusan. Kalau jadi dalam jamaah jangan cari dosa. Masa ngomongin orang. Ayo dekat sama saya. Semoga kita lu jemaah. Semoga besok jumpa Nabi Muhammad di surga. Amin. Masuk surga. Amin. Jumpa Ustaz Ridho. Amin. Jumpa Ustazah Farah. Amin. Jumpa temannya juga. Amin. Kita doakan besok di surga jumpa mama papa. Amin. Jumpa ayah bunda. Amin. Jumpa sama keluarga kita. Amin. Semoga orang yang ada di singgah mata masuk surga semuanya. Amin. Yang ada di PIM masuk surga semuanya. Amin. Jumpa Sajunedi. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana wa sallim akhlaqana bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di surga. Ulang dong. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.